Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Kita yang boleh beribadah di titik yang pertama ini di kolom 23. Bahkan juga anggota jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Ada sukacita hari ini? Saya yakin ada. Kalau mau tanya juga, ada yang sebangun? Saya yakin banyak yang sebangun. Kalau mau tanya, ada yang masih tidur? Kita yakin juga mungkin ada yang masih tidur, kan? Apalagi kalau saudara akan menikmati tahun baru di hari kemarin. Kalau ada yang masih tidur, kamu sempat mendengar pengeras suara ini, atau juga ada anggota keluarga yang sebangun. Kau lihat ada suami mungkin masih tidur, atau ada anak yang masih tidur, orang boleh sebangun, masih ada waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dunia ini atau di bumi ini, orang bisa melihat bahwa di bumi ini ada begitu banyak negara-negara yang ada di bumi. Saya membaca di internet ada sekitaran 193 negara yang diakui secara sah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan sebagai negara Republik Indonesia, kita bersyukur karena orang kalau dari segi jumlah ada di urutan 4 dunia. Sesudah negara Tiongkok dengan jumlah penduduk 1,4 miliar, sesudah India dengan 1,3 miliar, kemudian United States of America atau Amerika Serikat dengan jumlah sekitaran 332 juta, dan Indonesia dengan sekitaran 270, kurang lebih 270 juta penduduk. Kalau dalam segi jumlah, orang patut bangga dan bersyukur karena Indonesia ada di urutan yang keempat. Dan saudara-saudara, dari sekian banyak negara yang ada di bumi ini, beberapa negara memiliki ciri khas yang kalau saya sebutkan, pasti orang juga akan mengingat ciri khas negara tersebut. Contohnya ketika saya menyebutkan negara tetangga Indonesia, yaitu Australia. Orang belajar bahwa Australia ini memiliki julukan negara kanguru. Kalau saya menyebutkan contoh negara Malaysia, orang pasti ingat bahwa julukannya atau sebutannya negeri jiran. Kalau ada bapak-bapak yang hobi bola kaki, kalau orang sebutkan Argentina, kan itu DP julukan Tengo, kan? Kalau Argentina. Kalau Belanda, orang memiliki sebutan atau julukan negeri kincir angin. Dan begitu banyak negara-negara yang memiliki ciri khas, dan termasuk negara kita, Indonesia, yang seringkali juga disebutkan dengan julukan negeri Katulistiwa, negeri 1000 pulau, dan beberapa istilah lainnya. Jangankan negara-negara, orang semua sebagai manusia juga memiliki ciri khas. Mulai dari rambut atau bagian atas sampai bagian bawah, orang semua memiliki ciri khas. Ada orang yang biar orang belum lihat DP bentuk fisik, maka kalau orang so dengar, oh berarti itu contoh seks pesuara, kan? Orang belum lihat, oh itu Bapak Syamas Periu pesuara. Orang belum lihat, oh ini pesuara. Begitu juga dari cara bajalang. Biar orang belum jelas tuh muka, itu cara bajalang sana mungkin ibu pegawai lady cara bajalang atau ibu kostur deti. Dan itu menjadi ciri khas setiap orang. Saya mengatakan ini di awal khutbah karena bagian firman Tuhan kita juga menceritakan tentang ciri khas hidup manusia.
Kalau belajar dari Alkitab, terlebih khusus dalam kitab Mazmur yang dimulai dari pasal 1 yang juga berkaitan dengan kitab Mazmur yang orang baca di saat ini, orang-orang di dunia ini hanya digolongkan dua jenis, yaitu orang benar dan orang fasik. Itu juga yang menjadi judul perikop kita di pagi hari ini. Kebahagiaan orang fasik semu. Jadi Mazmur pasal 37 ini adalah Mazmur Daud yang merupakan petunjuk hikmat bagi orang-orang benar dalam bersikap, dalam menyikapi realita hidup ketika melihat ada orang-orang fasik di sekitar. Orang benar artinya orang yang mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang fasik artinya orang yang hidup bertolak belakang dengan firman Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat Mazmur ini diawali dengan kalimat supaya orang-orang benar tidak boleh marah karena orang yang berbuat jahat, tidak boleh iri kepada orang yang berbuat curang. Secara garis besar, firman Tuhan ini memberikan motivasi kepada orang-orang benar supaya orang jangan iri ketika melihat ada orang-orang fasik yang seakan-akan orang lihat dorang hidup aman-aman, seakan-akan orang lihat DP hidup diberkati, seakan-akan orang lihat DP hidup aman-aman, padahal mereka hidup sebagai orang fasik. Nah, itulah pokok penting yang bisa kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini. Karena firman Tuhan ini meyakinkan kita semua bahwa penilaian Tuhan pada orang benar dan orang fasik pasti tidak sama. Sekali lagi, penilaian Tuhan dan upah yang akan Tuhan berikan bagi orang benar dan orang fasik pasti berbeda. Kalau orang perhatikan perikop pasal 37 ini, saya melihat ada 5 kali disebutkan dalam perikop ini dengan kalimat akan mewarisi negeri. Termasuk bagian awal yang kita baca tadi di ayat 22 yang berkata, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Jadi mewarisi negeri dalam perikop ini disebutkan 5 kali. Dan ini memberikan makna, ada penekanan bahwa orang-orang benar nantinya akan menikmati upah yang begitu luar biasa. Mewarisi negeri di sini sebagaimana berkat yang Tuhan pernah janjikan dan Tuhan berikan kepada Abraham, sebagaimana yang Tuhan berikan kepada Musa, itu juga akan Tuhan berikan bagi orang-orang benar atau bagi kita semua. Dan dalam firman Tuhan ini kita juga bisa belajar tentang ajaran Kristen. Sebagai orang Kristen mungkin kita pernah mendengar ada istilah Tuhan juga memiliki ciri khas. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal khotbah, orang-orang memiliki ciri khas, Tuhan juga memiliki ciri khas. Dan beberapa ciri khas Tuhan, yang pertama yang seringkali disebutkan yaitu omnipotence. Omnipotence itu artinya Tuhan Allah Maha Kuasa. Yang kedua, omnipresent. Omnipresent itu artinya Tuhan Maha Hadir. Yang ketiga, omniscience. Omniscience itu artinya Tuhan Maha Tahu. Dan omnibenevolence yang artinya Tuhan Allah Maha Kasih. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, Tuhan Allah Maha Kasih atau omnibenevolence ini mau memberikan gambaran bahwa kasih yang Tuhan nyatakan pada setiap orang pasti akan diberlakukan kasih yang adil. Kasih kepada orang yang benar di hadapan Tuhan, yang mau berjerih lelah melakukan hal-hal yang benar, pasti akan berbeda dengan kasih yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang hidup dalam dosa. Jadi firman Tuhan ini sekali lagi memberikan satu keyakinan iman, bahkan motivasi bagi orang sebagai orang-orang benar. Bagi orang sebagai orang-orang benar, orang akan mewarisi negeri. Mewarisi negeri ini adalah satu gambaran tentang berkat yang akan Tuhan berikan bagi kita semua. Dan juga memberikan motivasi bagi orang yang hidup sebagai orang benar.
orang harus tetap setia berada di jalan kebenaran. Jadi singkatnya, orang benar, marilah orang tetap setia melakukan kebenaran. Dan memberikan juga nasihat dan teguran bagi orang-orang fasik, marilah orang berubah, bertobat. Karena dalam ayatnya yang ke-22 dikatakan, orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Kemudian juga di ayat 23 sampai 26 memberikan gambaran Tuhan akan melindungi orang-orang yang benar. Tuhan akan memberkati perjalanan kehidupan orang-orang benar. Jadi saudara-saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, hendak memberikan motivasi bagi kita semua. Ketika kita melangkah di tahun 2021, siapapun kita, pekerjaan apapun kita, pasti orang merindukan kebahagiaan atau juga merindukan hidup yang diberkati. Dan firman Tuhan ini memberikan motivasi bagi kita ketika kita melangkah di tahun 2021 dan ketika kita merindukan hidup yang ingin diberkati, maka ada satu kata atau juga kalimat yang sering kali orang dengar, yaitu ora et labora, yang artinya berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja harus menjadi prinsip yang sangat penting bagi orang-orang Kristen. Karena Tuhan tidak suka berkat itu muncul seperti simsalabim, abrakadabra, muncul seperti orang yang menunjukkan adegan sulap. Tuhan bisa saja melakukan hal seperti itu, tetapi Ia ingin orang menjadi pribadi-pribadi yang menerima berkat yang didahului dengan proses-proses. Ada usaha-usaha yang orang lakukan untuk menikmati berkat Tuhan di tahun 2021. Dan ora et labora adalah prinsip yang boleh orang tanamkan dalam hati kita. Mengapa harus ora et labora atau berdoa dan bekerja? Karena berdoa dan berdoa tidaklah cukup untuk menjalani kehidupan. Orang yang cuma berdoa dan berdoa memiliki iman yang salah di hadapan Tuhan. Begitu juga orang yang hanya bekerja. Harus berdoa dan bekerja. Dan juga saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini memberikan petunjuk hikmat, bahkan sebagai bahan evaluasi dan koreksi diri bagi orang semua. Satu pertanyaan penting yang boleh orang tanya pada diri kita masing-masing ketika merenungkan firman ini. Apakah orang hidup sebagai orang benar, ataukah orang selama ini hidup sebagai orang fasik? Patokannya yaitu firman Tuhan. Mari orang renungkan, orang evaluasi diri. Selama tahun 2020 yang baru saja lewat, orang hidup sebagai orang benar atau orang hidup sebagai orang fasik? Kalau orang hidup sebagai orang benar, mari orang pertahankan, bahkan orang kembangkan sikap itu. Tetapi kalau orang merasa orang hidup sebagai orang fasik, mari orang segera berubah, meninggalkan setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Orang memperbaharui diri kita. Jangan tunggu orang Tuhan kuti baru orang mau berubah. Karena orang kalau Tuhan sekuti, biarlah Batman yang Superman yang tak mampu mendapat selamatkan. Jadi orang yang masih hidup bergaul dengan dosa, mari orang tinggalkan setiap dosa-dosa yang orang lakukan. Dan juga saudara-saudara, ketika di sepanjang tahun 2020, orang sebagai pendeta-pendeta selalu setia menegur, menasihati, bahkan mengingatkan bagi orang semua, mari orang tinggalkan setiap dosa-dosa kita. Mungkin banyak jemaat yang sepasti dengar pendeta-pendeta pengkhotbah supaya orang jangan jadi orang-orang yang bergaul hidup dengan dosa. Orang jadi orang-orang yang hobi mabuk, orang jadi orang-orang yang hobi main judi, orang jadi orang-orang yang ada 02, 03 dan berbagai jenis dosa-dosa lainnya yang orang lakukan. Mungkin ada jemaat yang Riki supastiu, pendeta Evan selalu menyinggung soal itu. Tetapi
menurut saya lebih baik orang sampaikan untuk kebaikan orang semua. Biar jemaat mau benci Pak pendeta-pendeta termasuk pendeta Evan ketika menegur hal-hal yang salah. Jangankan Stefanus kan, sedangkan Tuhan Yesus ada orang yang gak suka di Alkitab, apalagi kalau cuma Stefanus kan. Tetapi dalam hal ini orang memiliki satu tujuan yang positif, supaya jemaat Gemi Moria Kali di tahun 2021 menjadi jemaat yang semakin baik. Jemaat Gemi Moria Kali menjadi jemaat yang semakin bertumbuh, dan itu semua ada dalam tanggung jawab orang sebagai pelayan-pelayan khusus dan juga sebagai jemaat. Karena satu hal yang harus saya katakan di akhir khotbah ini, orang-orang yang melakukan kebenaran pasti ada DP masa tabur dan masa tuai. Orang yang melakukan kebenaran saat ini bisa saja sebentar dia langsung tuai DP kebaikan dan kebenaran yang dia lakukan. Begitu juga orang yang melakukan dosa. Mungkin ada saatnya atau 1 hari, 2 hari dosa-dosa yang dia lakukan belum berbuah. Tetapi ada orang yang menuai DP dosa 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, dan seterusnya. Pada intinya, semua hal yang orang lakukan ada prinsip tabur tuai. Dan di akhir khotbah ini saudara-saudara, ada pantun yang kiranya boleh memberikan motivasi bagi orang semua dalam melangkah di tahun 2021 ini. Karena di jemaat Gemi Moria Kali ada 4 pendeta dan 1 guru agama, ada pantun yang berkaitan dengan orang sebagai hamba-hamba Tuhan dan jemaat. Yang pertama, saya mau katakan, janganlah orang menjadi jemaat-jemaat yang memiliki hati yang keras seperti besi. Tetapi marilah orang menjadi seperti pendeta Daisy yang memiliki hati yang lembut. Yang kedua, janganlah orang menjadi pribadi-pribadi yang senyak dia pulang-pulang di rumah. Senyak dia pulang-pulang, senyak dia perhatikan orang keluarga. Tetapi marilah jadi seperti pendeta Wulan yang setia kepada keluarga di rumah. Yang ketiga, janganlah orang menjadi wanita-wanita yang hobi Carlota. Tapi marilah orang menjadi seperti guru agama Carlina yang selalu memberikan tutur kata yang bijaksana. Yang keempat, janganlah orang menjadi jemaat-jemaat yang pemarah. Tetapi marilah jadi seperti pendeta Parera yang memiliki hati yang lembut. Masih ada 1 lenang, kurang pendeta Evan. Janganlah orang menjadi orang-orang yang biasa tunjuk muka dan kelakuan seperti setan. Tapi marilah jadi seperti pendeta Stefan yang penuh dengan senyuman. Selamat menjalani tahun baru 2021 bagi kita semua jemaat Gemi Moria Kali. Semoga Tuhan Yesus yang akan memberkati kita di tahun 2021 ini. Amin.